Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di rekaman sarapan GPDI Situbondo. Makanan sesungguhnya bagi hati. Puji nama Tuhan, sepanjang minggu ini tema kita akan membahas tentang tokoh Alkitab. Dan pada saat pagi hari ini saya akan membahas tentang Musa. Kita akan lihat di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua. Sekali lagi, Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi, tetapi sebelumnya kita akan melihat biografi dari Musa. Musa ini atau tokoh yang bernama Musa ini atau bisa disebut juga nabi adalah anak dari suku Lewi. Musa adalah anak dari suku Lewi. Ayahnya bernama Amram dan ibunya bernama Yokebed. Musa memiliki dua orang kakak kandung yaitu Harun dan Miriam. Tetapi ketika Musa dilahirkan, Musa dihanyutkan ke sungai dan lalu Musa diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Tetapi ketika Musa tumbuh dewasa, Musa kembali lebih memilih kepada bangsanya daripada bangsa yang membesarkan dia atau bangsa Mesir. Nah, di Keluaran 4 ayat yang kedua ini ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik di dalam Keluaran 4 ayat 2. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Yang menarik ketika Tuhan bertanya kepada Musa, "Apa yang ada padamu?" Dan Musa menjawab, "Tongkat." Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apa sih yang menarik dari tongkat? Apa sih sesuatu yang keunggulan dari tongkat? Apa sesuatu keunggulan dari tongkat? Apa keunggulan dari tongkat itu? Nah, kalau kita lihat, kalau kita mau menelusuri lebih dalam lagi, di dalam Ibrani 1 ayat 8, Ibrani 1 ayat 8, Ibrani 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Tongkat melambangkan seorang raja, melambangkan seorang pemimpin. Dari tongkat itu melambangkan seseorang itu mempunyai kedudukan, yaitu sebagai raja, sebagai pemimpin. Ayat lain di dalam Markus 6 ayat 8. Markus 6 ayat 8 di situ mengatakan bahwa dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ini perkataan Yesus ketika Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk dibagi menjadi dua orang. Dan di sini Tuhan berpesan bahwa kamu gak boleh bawa apa-apa selain tongkat. Dan tongkat di dalam Markus 6 ayat 8 ini berbicara tentang kuasa. Kamu gak bisa pergi memberitakan firman tanpa adanya kuasa. Oleh sebab itu, kamu harus diperlengkapi dengan kuasa, dengan tongkat. Dan kita akan melihat ketika Musa dengan tongkatnya, apa saja yang Musa kerjakan. Dalam pelayanan Musa, Musa selalu membawa tongkatnya
Musa kemana-mana selalu membawa tongkatnya. Karena dengan tongkat yang Musa bawa, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel. Dengan tongkat, Musa dapat mengadakan mujizatnya Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dengan tongkat Musa, dengan tongkat yang dibawa Musa, Musa dapat mengadakan banyak mujizat di hadapan bangsa Israel. Yang pertama, dengan tongkat Musa, Musa dapat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan tongkat Musa, Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan ke-10 tulah. Dan yang kedua, dengan tongkat Musa, Musa dapat membelah lautan sehingga mereka bisa menyeberang lautan itu. Ketika mereka, bangsa Israel, dikejar oleh bangsa Mesir. Yang ketiga, dengan tongkat Musa dapat memberikan bangsa Israel minum ketika mereka ada di Masa dan di Meriba. Di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-11, di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Meskipun di dalam Bilangan 20 ini Musa dan Harun melakukan kesalahan, tetapi dengan tongkat yang dibawa oleh Musa, Musa bisa memberikan minum umat Israel bahkan dengan ternak-ternaknya mereka. Nah, pagi hari ini kita belajar dari tongkatnya Musa. Tongkatnya Musa, tongkat berbicara tentang kuasa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi tongkat oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus bagi setiap kita untuk kita mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.